Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhi Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pembahasan al-mu'rabatu. Pembahasan tentang mu'rabat. Qala al-muallifu rahimahullah, faslun al-mu'rabatu qismani. Ibnu Ajrum rahimahullah mengatakan faslun al-mu'rabatu qismani. Mu'rab itu ada dua. Maksudnya isim-isim yang di-mu'rab itu ada dua. Al-awwalu qismun yu'rabu bil harakati. Yang pertama adalah jenis kata yang di-i'rab dengan harokat. Watsani qismun yu'rabu bil hurufi, dan bagian yang kedua atau jenis yang kedua yaitu kata yang di-i'rab dengan huruf. Kemudian Syekh Muhyiddin mengatakan, wa aqulu, dan aku katakan, aradal muallifu rahimahullahu taala, penulis rahimahullah menginginkan bihadzal fasli, dengan fasl ini, an yubayyina ala wajhil ijmali hukma ma sabaqa tafsiluhu fi mawadi'il i'rabi. Beliau ingin menjelaskan secara global tentang hukum kata-kata yang telah berlalu penjelasannya, atau hukum dari penjelasan yang telah berlalu perinciannya. Hukum ma sabaqa tafsiluhu, hukum dari penjelasan yang telah berlalu perinciannya di pembahasan mawadi'il i'rab, di tempat-tempat i'rab. Wal mawadi'ul lati sabaqa dzikru ahkamiha fil i'rabi tafsilan tsamaniyatun, dan tempat-tempat yang telah berlalu penjelasan hukum-hukumnya pada i'rab secara rinci itu ada 8 tempat-tempat yang telah berlalu penjelasan hukum-hukumnya pada i'rab secara rinci, itu ada 8 jumlahnya. Wahia al-ismul mufradu, yang pertama yaitu isim mufrad. Yang kedua jam'ut taksiri, yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jam'ul muannatsis salimu, ketiga jamak muannas salim. Yang keempat wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang keempat yaitu fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kelima yaitu isim musanna wal musanna. Yang keenam jam'ul mudzakkaris salimu, jamak muzakkar salim. Yang ketujuh wal asmaul khamsatu, isim-isim yang 5. Dan yang terakhir wal af'alul khamsatu, yaitu af'alul khamsah. Wa hadhil anwa'ul lati hiya mawadi'ul i'rabi tanqasimu ila qismaini, dan jenis-jenis yang ini yang dia merupakan tempat-tempat i'rab itu terbagi menjadi 2 lagi. Jadi dari 8 ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu al-qismil awwali, bagian yang pertama yaitu yu'rabu bil harakati, yang kata-kata atau tempat-tempat i'rab yang di-i'rab dengan harokat. Wal qismis tsani, dan bagian yang kedua yaitu yu'rabu bil hurufi, yaitu tempat-tempat yang dia di-i'rab dengan huruf. Wa sayati bayanu kulli naw'in minha tafsilan, maka akan datang penjelasan masing-masing dari jenis tersebut itu secara rinci. Baik. Kemudian kita lanjut ke al-mu'rabu bil harakati. Kata-kata atau mu'rabat yang di-i'rab dengan harokat. Qala al-muallifu rahimahullah, falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'a. Maka kata-kata atau kalimah yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4 jenis. Yang pertama al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsis salimu wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi bagian yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4 bagian, 4 jenis, yaitu yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat adalah fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Baik, wa aqulu, dan aku katakan, Syekh Muhyiddin rahimahullah mengatakan, al harakatu salasatun, harokat itu ada 3. Wahia ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu.
yaitu harokat dhamma, fathah dan kasrah. Wa yulhaqu biha as-sukunu, dan juga dihukumi dengan 3 harokat tersebut, atau dihukumi dia sebagai harokat juga, yaitu as-sukun, yang keempat yaitu sukun. Wa qad alimta annal mu'rabati ala qismaini, dan engkau telah mengetahui bahwa isim-isim yang di mu'rab itu ada isim-isim yang di i'rab itu ada 2 jenis. Qismin yu'rabu bil harakati wa qismin yu'rabu bil hurufi. Boleh juga baca qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Yaitu jenis yang di i'rab dengan harokat dan juga jenis yang di i'rab dengan huruf. Wa hadha syuru'un fi bayanil qismil awwal alladhi yu'rabu bil harakati wa huwa arba'atu asya'a. Dan ini adalah permulaan dari penjelasan jenis yang pertama yang di i'rab dengan harokat. Dan dia ada 4 jenis. Yang pertama al-ismul mufradu. Wa mithaluhu Muhammadun wad darsu. Contohnya adalah Muhammad, kata Muhammad dan ad-darsu. Dari ucapanmu, min qaulika dzakara Muhammadun ad-darsa. Muhammad memuzakarah, mengulang atau mengulang pelajaran. Fa dzakara, maka di sini i'rabnya dzakara adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Dia adalah fi'il madi mabni dengan tanda fathah, tidak ada tempatnya pada i'rab. Maksudnya tidak ada kedudukan fi'il madi itu pada i'rab. Wa Muhammadun, dan Muhammad fa'ilun marfu'un. Muhammad di sini adalah fa'il yang dia statusnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Sementara wad darsa maf'ulun bihi mansubun. Darsa ini maf'ul bihi mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Wa kullun min Muhammadin wa darsa ismun mufradun, dan masing-masing dari kata Muhammad dan ad-dars itu adalah isim mufrad. Itu semuanya isim mufrad. Baik. Kemudian yang kedua jam'ut taksir, jamak taksir. Wa mithaluhu at-talamidhu wad-durusa. Min qaulika hafizat talamidhu ad-durusa. Seperti contoh kata talamid dan ad-durusa dari ucapanmu hafizat talamidhu ad-durusa. Murid-murid itu menghafalkan pelajaran-pelajaran. Fa hafidha, maka hafidha di sini fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Dia adalah fi'il madi yang dia statusnya mabni dengan tanda fathah, tidak ada tempatnya atau tidak ada kedudukannya pada i'rab. Karena dia isim mabni, karena dia fiil yang mabni. Wat talamidhu, sementara talamidh di sini statusnya fa'ilun marfu'un, dia statusnya fa'il yang dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Lihat, ini yang di-i'rab dengan harokat. Lihat, tanda rafa'nya dhammah dhahirah sebagaimana yang pertama tadi. Ya, contoh yang pertama Muhammad dan ad-darsa itu dhammah zahirah pada Muhammad dan fathah zahirah itu pada kata ad-darsa. Sebagaimana juga di contoh ini, ya, at-talamid dia fa'il marfu' dan tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah, dhammah yang nampak. Wad-durusa, durus di sini maf'ulun bihi mansub, maf'ul bihi yang dia statusnya mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Ini lagi-lagi dia di tanda i'rabnya dengan harokat. Wa kullun min at-talamidhi wa kullun min at-talamidhu wad-durusa jam'u taksirin. Maka masing-masing dari kata at-talamiz dan ad-durusa ini keduanya jamak taksir yang dia di-i'rab dengan harokat. Kemudian yang ketiga jam'ul muannas salim, jamak muannas salim. Wa mithaluhu al-mu'minatu was-sholawati. Seperti contoh kata al-mu'minat dan sholawat dari ucapanmu khosya'atil mu'minatu fis sholawati. Wanita-wanita mukminah itu khusyuk dalam solat-solat mereka. Fa khosya'a, maka kata khosya'a ini adalah fi'lun madin mabniun al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Dia adalah fi'il madi mabni yang statusnya dia mabni dengan tanda fathah, tidak ada kedudukannya pada i'rab. Kemudian wal mu'minatu, sementara al mu'minat dia statusnya fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammatu dhahirah.
dia adalah fa'il yang dia statusnya marfu dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah zahirah. Lihat. Ini tanda rafa'nya dengan dhammah. Berarti dia di-i'rab dengan harokat. Wa fi, sementara fi pada contoh di atas itu harfu jarrin, huruf jar. Was sholawati ini majrurun bi fi. Sholawati ini majrur, ismun majrur maksudnya dengan sebab fi, dengan adanya huruf jar fi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu, dan tanda jarnya dengan kasrah. Lagi-lagi dia di-i'rab dengan harokat. Tanda jarnya dengan kasrah zahirah. Wa kullun minal mu'minati was sholawati jam'u muannasin salimun. Masing-masing dari kata al-mu'minat dan sholawat itu semuanya kata yang jenis dari jamak muannas salim. Kemudian yang terakhir, al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Bagian yang terakhir dari isim-isim yang di-i'rab dengan harokat yaitu fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Wa mithaluhu yadhhabu. Contohnya fi'il yadhhabu. Min qaulika, dari ucapanmu, dari contoh yang kau ucapkan, yadhhabu Muhammadun. Muhammad akan pergi atau Muhammad sedang pergi. Fa yadhhabu, maka yadhhabu di sini fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Marfu'un. Statusnya marfu'. Kenapa dia marfu'? Li tajarrudihi minan nasibi wal jazim. Karena terlepasnya dia atau kosongnya fi'il yadhhabu itu dari alat penasab maupun alat penjazm. Jadi amilnya itu, amilnya litajarrudihi minan nasib wal jazim. Kenapa dia marfu, fi'il mudhari' yang marfu? Karena tidak ada alat penasab maupun alat penjazm di depannya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Ini syahidnya di sini. Dan tanda rafa'nya itu dengan dhammah dhahirah. Ad-dhammatu dhahirah. Dhammah. Lagi-lagi dia di-i'rab dengan harokat. Wa Muhammadun, sementara Muhammadun pada kata yang contoh di atas yadhhabu Muhammadun itu fa'ilun marfu'un, dia fa'il yang statusnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammah dhahirah. Taib, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa bagian yang di-i'rab atau kata-kata yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung huruf akhirnya dengan sesuatu apapun. Taib, wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.